Bahaya sekali. Bagaimana Nabi lo melaknat, Nabi mendoakan umatnya karena akibat perbuatannya. Ini Nabi mendoakan umatnya dengan doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Bagi siapa? Bagi para wanita. An rahmatillahi lin nisa'i, bagi para wanita allati yazurnal qubura, yang berziarah kubur. Kenapa? Li'anna ziyaratuhunna yatarattabu 'alaiha mafasid. Karena berziarah kubur bagi wanita itu akan menimbulkan banyak kerusakan-kerusakan. Apa itu? Contohnya minan niyahah, dari meratap. Karena wanita ya kan yang lemah, kejiwaannya lemah, gampang sedih, gampang nangis. Ya, bisa jadi kuburan jadi ajang tempat tangisan nantinya. Wal jaza', dan ketidaksabaran. Wabtitanir rijal bihin, atau terfitnahnya kaum laki-laki terhadap mereka. Ya. Baik. Wala'ana alladhina yattakhiduna, dan juga, tapi kita bahas dulu sekarang wanita berziarah kubur. Dibahas oleh para ulama. Jadi ziarah kubur itu para ikhwan ada 3 macam ya. Ziaratul kubur tanqasimu ila salasati aqsam. Ziarah kubur ada 3 macam. Al-qismul awal az-ziyaratus syar'iyyah, ziarah kubur yang syar'iyyah. Apa definisinya, kawan? Antum perhatikan ini, definisi ziarah kubur syar'i itu apa? Ziarah syar'iyyah hiya ziyaratul kubur min ajri du'a'i lil amwat, yaitu ziarah kubur untuk mendoakan orang mati, wa tadzakkuril akhirah, dan supaya ingat akhirat. 2 berarti itu ziarah syariah, artinya yaitu ziarah kubur min ajri du'a lil amwati wa tadzakkuril akhirah, yaitu ziarah kubur yang tujuannya mendoakan orang mati dan mengingat akhirat. Makanya dalam Islam dibolehkan ziarah orang kafir karena untuk mengingat akhirat, gitu loh ikhwan. Yang kedua, az-ziyaratul bid'iyah, ziarah yang bid'ah. Perhatikan, wahia ziyaratul kubur liqasdi al-ibadati fiha, berziarah kubur untuk supaya beribadah di kuburan, atau indaha bolehlah. Wahia ziyaratul kubur liqasdi al-ibadati indaha, jangan fiha. Podo ae saja nih, wis apa-apa, mau fiha mau indaha. Ka qiraatil Qur'an awi shalah awi dzabhi, seperti membaca Quran atau salat atau menyembelih di kuburan. Jadi sengaja jauh-jauh untuk salat di situ, sengaja jauh-jauh datang untuk supaya baca Quran di situ. Maka ini syirik tidak? La, bukan syirik. Maka jangan sembarangan. Tidak syirik, bid'ah. Karena dia baca Quran untuk Allah, salat untuk Allah dia. Salat untuk Allah, baca Quran untuk Allah dia. Tapi menetapkan tempat menurut dia afdal. Ya. Memang dia bid'ah, bukan syirik, tapi wasail ila syirik, tapi wasilah menuju ke syirikan. Nah, yang ketiga terakhir, az-ziyarah asyirkiyah. Masyaallah. Alangkah indahnya para ulama kita kalau menjelaskan ilmu. Ya, artinya dirinci. Hukum itu tidak sembarangan menghukumi, ada perincian. Ya, ada dobit-dobitnya, itu para ulama kita. Apa itu ziarah syarqiyah? Definisinya apa, ikhwan? Hiya ziyaratul kubur, yaitu berziarah kubur lidu'ai ahliha wal istighosati bihim, dengan ungkapan yang lain, hiya ziyaratul kubur li'ibadati ahliha, untuk beribadah kepada ahli kubur. Beribadah, kad du'a
wal istighosah. Beda kan? Kalau yang nomor 2 ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau yang nomor 3 ibadahnya memang kepada ahli kubur. Nah, sekarang kita bahas ziarah kubur bagi wanita sebagaimana dalam kaidah kita. Sebagaimana dalam bahasan kita. Ikhtilafal ulama, para ulama berbeda pendapat fi hukmi ziyaratin nisalil kubur ada salasat aqwal. Tentang wanita berziarah kubur ada 3 pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama al-makruh. Pendapat pertama makruh, yakni yukrahu linisa ziyaratul kubur, makruh. Wa hadha madhhab man ya ikhwan? Hadha madhhab Syafi'i. Tuh. Syafi'i. Wa hadha huwa madhhab Asy-Syafi'iyah. Wal Hanabilah dan madhhab Hambali. Wa qala Ibnu Abdul Bar, perhatikan perkataan Imam Ibnu Abdul Bar. Wala khilafa, tidak ada khilaf kata beliau. Fi ibahati ziyaratil kubur lirijal. Antum catat perkataan Imam Abdul Bar nih supaya lebih mempertegas poin ini. Itu apa hukumnya kata madhab di sini? Makruh. Perhatikan kata Imam Abdul Bar, wala khilafa fi ibahati, tidak ada khilaf para ulama tentang bolehnya ziaratil kubur lirijal, laki-laki ziarah kubur. Tidak ada khilaf. Wa karahiyatiha linnisa, dan tidak ada khilaf tentang makruhnya bagi wanita. Ini seolah ijma gitu loh ikhwan, makruh. Ini minimal makruh. Mana dalilnya? Dalilnya ini berhukum makruh itu ikhwan. Jadi kalau makruh itu harus ada dalil penggabungan antara dalil larangan dengan dalil pembolehan. Jelas ya? Jadi yang berat menentukan hukum itu menentukan hukum makruh sebenarnya. Kalau haram cukup ada dalil melarang, selesai, haram itu. Tapi kalau makruh berarti ada 2 pendalilan. Mana dalil larangannya dulu? Karena tidak mungkin keluar makruh kalau nggak ada larangan. Makruh itu kan perkara dilarang, tapi larangannya tidak apa ikhwan? Makruh itu perkara dilarang tapi larangnya tidak keras, tidak harus gitu loh, tidak tegas larangannya. Beda kalau haram. Kalau haram larangannya tegas, keras gitu. Taib. Dalil makruh dulu ya. Dalil yang menunjukkan larangannya banyak. Contoh hadis tadi, la'anna Rasulullah SAW jawarat al-kubur dalam hadis. Lalu mana dalil pemalingnya sehingga larangan tadi tidak hukum haram tapi makruh? Dalilnya tentang wanita yang kedapatan sedang berziarah kubur dan Nabi membiarkan. Antum tahu kisahnya ya? Ada wanita yang sedang nangis di kuburan, lalu kata Nabi, isbiri wattaqillah wasbiri, kan? Terus wanita ngomong, apa ngomong? Keluar sana, pergi sana. Itu. Ternyata dikasih tahu, itu Rasul loh yang kamu usir tadi. Hah? Rasul tak? Iya, datang akhirnya ke rumah Rasul minta maaf. Lalu kata Nabi, as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu ketika di dentuman pertama. Jadi kamu sekarang sabar, ya, gitu kan ya. Sekarang sabar. Kalau tadi kenapa tidak sabar dari tadi gitu. Juga hadis Aisyah ya ikhwan. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ziarah kubur? Kaifa aqulu lahum? Bagaimana saya kalau mengucapkan salam kepada ahli kubur? Kata Aisyah. Kata Nabi, quli, baca olehmu, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa insya dan seterusnya. Berarti Nabi mengizinkan Aisyah untuk ziarah kubur, kan itu. Oh, berarti larangan tadi tidak dihukumi haram tapi makruh. Ya. Ummu Atiyah juga ngomong, nuhina anit tiba'il janais wa lam yu'zam alaina. Kita dilarang mengikuti jenazah atau kita dilarang mengantarkan jenazah namun tidak tegas. Nah, kata-kata tidak tegas ini memang ulama khilaf, itu perkataan dari Ummu Atiyah saja. Artinya tidak menunjukkan hukum.
Tapi yang jelas perkataan Ummu Atiyah ini kan perkataan sahabi ya, sahabat, bisa jadi dalil kalau tidak ada sahabat tadi yang mengingkarinya. Maka perkataan Ummu Atiyah menunjukkan memang larangannya tidak keras, sehingga ziarah kubur, ngantar jenazah bagi wanita apa hukumnya? Makruh. Itu tadi para ikhwan, wanita itu qalilatus sabr, disifati sedikit sabarnya. Dan sari'atul jaza, mudah yakni kena sedihnya. Ya. Jadi makhluk halus, wanita itu makhluk halus. Makanya antum perlakukan, kata Nabi, rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah kepada botol kaca tuh, mudah pecah. Nabi sebut para wanita botol kaca. Antum kalau ada kaca gimana ya, apa antum lempar gini aja? Oh, taruhnya lempar. Enggak, kalau kaca antum taruhnya begini. Oh, pelan. Itu wanita. Kalau bukan kaca kan antum lempar gini aja enggak masalah. Kaca lo pecah ya. Pecah, rifqan bil qawarir. Ini karakter wanita. Botol kaca, karakternya lagi apa? Matre. Itu normal. Jadi wanita matre itu normal, ya kawan. Apalagi ya? Bengkok. Bengkok itu suka ngeyel. Jadi kalau antum kasih tahu sekali begitu, itu besok akan diulang itu. Makanya jangan heran wanita sekarang ya besok itu diulang lagi, biasa begitu bengkok. Maka diperintah sabar. Kalau nggak sabar kita nggak akan bisa rumah tangga, kata Nabi. Ini kalau diluruskan secara paksa itu tulang rusuk yang bengkok akan patah. Apa maksud patah? Cerai, nggak bisa. Makanya kita berumah tangga sampai sekarang bisa bertahan lama ya karena masing-masing antum sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa ya kawan. Ya, itu karakter antum pahami itu. Karakter wanita seperti itu. Yani bengkok, ya. Bengkok itu suka membangkang gitu ya kawan. Bengkok itu maksudnya. Terus cerewet, rewel atas. Ya kan bengkok bagian atas itu mulutnya. Cerewet, rewel. Itu normal. Aja antum bersyukur. Kalau istri antum cerewet itu bersyukur ya. Karena wanita kalau diem justru ndak normal. Diem. Sarapan gunung ono ya meneng, anak ngompol ya meneng. Kan stres antum kalau meneng terus. Tapi makanya yang cerewet-cerewet biasanya gesit dia. Gesit dia, cerewet tapi Masya Allah. Sarapan siap, apa segala macam baju antum siap. Masya Allah ya kawan. Itu kalau antum ya wanita yang cepat kerja di rumah sama dikerjakan, itu coba yang berapa antum kalau gaji pembantu itu. Yang nyuci istri kita, yang nyetrika istri kita, yang ngurus anak istri kita, berapa kalau pembantu? Antum gratis dapat, alhamdulillah. Terkadang itu tugas bukan tugas mereka sebenarnya, tugas kita laki-laki. Allah ya ikhwan, ngangkat gas itu loh, gasnya, gas yang apa mana nih, gas yang itu istri semuanya. Yang ini kompor istri, itu tugas kita sebenarnya. Tapi sampai ada yang istri juga yang melakukan. Ya. Jadi kita harus syukur kadang di poin itu. Jadi sabar. Kalau istri ngomel sabar, diamin aja. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Fatimah ngomel-ngomel, Ali keluar ke masjid, tidur di masjid. Ya coba antum praktekkan. Jadi jangan dilawan gitu loh. Kecuali kalau di dompet antum ada sedikit, keluarkan. Kalau istri ngomel-ngomel, keluarkan yang merah. Diam langsung. 2 saja. Istri ngomel-ngomel 2. 1 keluarkan dari dompet yang merah, biru nggak bisa, biru nggak diterima. Merah. Atau yang kedua, antum diam dan tinggalkan. Tinggalkan. Kemana? Ya ke masjid kah? Yang ini al-mutakin terbuka insya Allah. Taib. Al-qaulu tsani yang kedua. Pendapat yang kedua. Al-haram, yani yahrum 'ala nisa jatul kubur. Hukumnya haram. Ya. Dan ini di antara pendapat Ibnu Taimiyah, termasuk para masyayikh kita, para ulama-ulama di Saudi Arabia. Ada kaul dari Syafi'iyah juga, ya. Kaul dari Syafi'iyah juga, dan dasarnya adalah hadis kita ini, la'ana zawwarati al-kubur. Rasul melaknat para wanita yang ziarah kubur. Di Saudi Arabia ya, para ulamanya, para masyayikh kita, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, semuanya ini berpendapat dengan yang haram. Padahal dalam madhab Hambali, resmi madhab Hambalinya mengatakan makruh. Tapi para masyayikh walaupun fikihnya bermadhab Hambali tapi berpendapat haram mereka. Dasarnya apa tadi? Dasarnya hadis yang melarang dibawa kepada pemahaman haram, lalu juga dalam rangka sad dan lidzariah, dalam rangka menutup keburukan.
Sebagaimana juga Syekh Fauzan, ya. Termasuk beliau ulama Saudi, termasuk yang berpendapat haram beliau ini. Yang ketiga, al-qaulu tsalis tubahu ziaratul kubur lin nisa. Ini madhab Abu Hanifah, madhab Maliki. Madhab Abu Hanifah, madhab Malikiyah. Katanya boleh. Dasarnya ya dalil-dalil keumuman tentang ziarah kubur. Sementara ini lemah, pendalilan seperti ini lemah. Kenapa? Karena dalil umum, kalau ada yang mengkhususkan, ya ini perempuan misalnya, ya berarti dalil umum berlaku bagi laki-laki, berarti perempuan ada lagi hukum lain. Ya. Dan juga dalilnya tentang wanita yang berziarah kubur di wanita yang sedang menangis di kuburan. Ya. Ada wanita yang sedang nangis di kuburan, itu juga dalil. Dan juga dalil yang lain apa yang mengatakan boleh ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya menziarahi kubur ibunya. Lah itu kan nabi laki-laki kan itu. Cuman itu dijadikan dalil secara umum ya nih. Secara umum. Yang rajih Allah taala alam ya ikhwan, yang rajih dalam masalah ini minimal lah kita kalaupun mau mengatakan hukum minimal yang makruh itu loh. Minimal. Tapi kalaupun mau mengatakan yang haram, banyak para ulama kita yang berpendapat demikian. Ya kalau kita bermadhab Syafi'i, ya berarti makruh dalam madhab Syafi'i. Baik. Berikutnya, berkata Syekh Fauzan hafizallahu taala, wala'ana alladhina yattakhiduna al-maqabir mawatina ibadatin, dan Allah Rasul melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai mawatin, tempat ibadatin, ya, tempat ibadah. Ibadah banyak sekali macamnya. Makanya para ulama sampai melarang membuat keran di makam, keran air, supaya nanti nggak dipakai wudhu. Padahal bisa saja untuk wudhu untuk sholat jenazah, ya. Tapi demi menjaga saddan lidari'ah, jangan sampai ada sarana-sarana ibadah. Sekarang tidak, malah dibuat tempat ibadah, dibuat tempat sholat di kuburan. Ini kuburan ada terlebih dahulu, dibuat di situ tempat sholat. Minimal ditempatkan sajadah di situ. Ya. Termasuk kenceleng. Ya ikhwan, sodakoh di kuburan, kuburan keramat sekarang. Misalnya, itu sodakoh ada niatnya. Jadi sodakohnya di kuburan itu yang diniatkan mereka lebih afdal dan menimbulkan yang lain-lain dari fadilah, tolak bala dan yang semisalnya. Jadi banyak orang yang datang ke kubur itu selain untuk ibadah juga ada yang memiliki hajat-hajat tertentu. Ya. Maka Nabi melaknat, subhanallah. Sebagaimana Allah juga melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah, kuburan Nabi-Nabi mereka, orang-orang saleh. Terus wa yudhi'unaha, dan meneranginya bisuruj dengan lampu, wal qanadil dan pelita. Li'anna hadza, karena ini bentuk apa? Guluwun fiha, berlebih-lebihan. Kuburan sampai diterangi, kuburan sampai pakai gorden, pakai kembang, dihiasi pernak-pernik. Ini gulu fil kubur. Dan ini sebab kebinasaan manusia pertama dulu yang dibinasakan Allah, kaum Nabi Nuh. Gulu kepada orang-orang soleh dengan membangun kubur. Ya, di tempat-tempat kuburan mereka tempat ibadah dibangun. Terus apalagi wa mad'atun lisyirk, dan mendorong berbuat syirik bi ashabiha, beribadah kepada ahli kubur akhirnya. Ini di antara keburukan-keburukan beribadah di kuburan. Munasabatul hadis lil bab, keterkaitan hadis dengan bab, annahu tadullu ala tahrimil ghuluwi fi al-kuburi li'anna dzalika yusayyiruha awsanan tu'bad. Hadis terhadap bab, apa korelasinya? Bahwasanya hadis yadullu, menunjukkan tahrimil ghulu, haramnya berlebihan fil kubur, tentang pengagungan kubur. Lianna dzalikan, hal itu akan menyimpulkan yusayyiruha awsanan tu'bad. Yusayyiruha, menjadikannya berhala yang disembah. Jadi kuburan itu bisa jadi berhala. Ya. Adapun kalau Nabi nggak bisa jadi berhala, walaupun disembah Nabi nggak jadi berhala, karena Nabi nggak ridho, nggak rela. Tapi kuburan karena benda mati kan, kuburan, pohon dan semacam benda mati bisa jadi berhala. Nabi yang disembah nggak jadi berhala. Ya. Nggak boleh mengatakan togut kepada Nabi Isa
kepada Nabi Muhammad atau kepada ulama-ulama orang-orang soleh, nggak boleh, karena mereka nggak ridho. Kecuali ahli bid'ah yang memang dia ridho, bahkan mau disembah nantinya, sengaja bahkan dia wasiat misalnya, kalau saya mati nanti kuburannya saya ini tinggikan ya, bangun ya, supaya orang pada datang, suruh orang datang ke kuburan saya ya, suruh minta-minta sama saya misalnya ya. Walaupun tidak begitu, tapi kan secara tersiratnya begitu, supaya orang datang ke kuburan saya nanti gitu. Itu baru togut sebetulnya, yang mengajak manusia beribadah kepada dirinya. Para dukun-dukun juga bisa disebut togut. Yang ke berapa? Mayustafad minal hadis. Apa yang kita bisa ambil dari hadis berupa faedah? Awalan, tahrimul ghulu fil kubur. Haramnya sikap ekstrim, gulu berlebihan terhadap kuburan, bittikhadhiha, dengan menjadikannya mawatin al ibadah, tempat atau mawatina lil ibadah, tempat untuk beribadah. Li'annahu yufdi ila syirik, karena hal itu akan menghantarkan kepada kesyirikan. Sanian yang kedua, tahrimu tanwir, haram menerangi al maqabiri, kuburan. Li'anna dzalika, hal tersebut wasilatun, perantara, li ibadatiha, untuk mengibadahinya. Antum kalau ngaji kitab seperti ini lama-lama kosakata antum banyak. Tahrimu haram, tanwir menerangi, al maqabir gitu, enak. Jadi makanya kalau bisa sambil dibawa kitabnya ya, dioret-oreti, mencoreti. Yang kita tidak tahu baru tulis di situ. Kalau yang tahu artinya jangan, biarkan. Pertanyaan? Baik. Salisan annal guluwa, bahwasanya berlebihan fil kubur, terhadap kuburan, minal kabair, dari dosa besar. Jadi bukan dosa kecil. Kenapa bukan dosa kecil? Karena ada ancaman. Ancamannya apa? Laknat. Laknat. Kan dosa besar adalah setiap larangan agama yang makrunun bi wa'idin khas, dengan ancaman khusus, kal la'na wal ghadab wan nar wal adab wal had. Jadi diikuti dengan ancaman khusus, laknat, marah, neraka, adab, hukuman had di dunia dan seterusnya. Terus anna ilatan nahi, bahwasanya alasan, ilat itu alasan, ilat itu sebab. Bahwasanya sebab larangan an salati indal kubur, salat di kuburan itu, hiya adalah khaufus syirk, karena khawatirnya syirik, khawatir. Memang sholat di kuburan bukan syirik, bukan, tapi khawatir. Yani lali ajrin najasah, bukan karena sebab najis, bukan. Kuburan tidak najis, maka bukan karena itu alasan. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam qarana, menggandengkan baina ittikhadhiha masajid, antara menjadikannya sebagai tempat ibadah, wa isrojihat, dengan meneranginya ya. Nabi gandengan itu tuh, jadi menjadikan kuburan sebagai masjid dan meneranginya. Lalu wala'ana 'alal amrayn, lalu Nabi melaknat kedua-duanya. Walaysa la'nu 'ala isrojiha min ajli an-najasah, sementara laknat menerangi kubur bukan karena najis kan. Nabi laknat beribadah di kuburan, Nabi juga laknat menerangi kubur. Berarti kan dua digandengkan jadi satu. Menerangi kubur dan sholat di kuburan, sama-sama dua ini dilaknat. Berarti bukan karena najis, karena khawatir syirik gitu. Jadi jatuh kepada kesyirikan ya. Fakada salatu indaha, maka demikian pula sholat di kuburan tersebut ya. Jadi laknat bukan karena menerangi kuburan, tapi karena bukan melaknat penerang kubur bukan karena najisnya kan. Demikian pula sholat bukan karena najisnya, maknanya. Taib, afwan ana izin hari ini agak cepat, ada uzur. Insyaallah kita lanjut bab yang baru, babu maja fi himayatil mustafa ila akhirih. Baik, barakallahu fiikum. Apakah boleh doa ruqyah
ditiupkan di air langsung dalam jumlah air yang banyak 5 literan untuk digunakan minum pasien apa? Minum pasien. Karena antara roki dan pasien jaraknya jauh. Saya pernah tanya waktu daurah di mana? Daurah di Trawas ya. Saya tentang masalah ngirim air yang kita baca untuk dikirim. Saya membolehkan. Ya. Maka saya membolehkan, insya Allah tidak masalah hal ini. Yang penting kata saya jangan dijual belikan secara berlebihan. Ya. Air segini jadi 2 juta, ini berlebihan. Segini 2 juta. Ya. Nah, dan juga air banyak kan untuk pakai mandi. Jadi baca di ember atau di yang banyak air untuk mandi boleh. Jadi bukan harus 1 gelas airnya boleh, airnya banyak boleh. Tapi tentunya tidak 1 kolam ya. 1 kolam renang di ruqyah itu enggak begitu. Ya untuk mandi, karena dianjurkan hanya untuk mandi saja. Untuk mandi atau minum. Setiap saya mengganti air galon, untuk mau tanya, selama ini setiap saya mengganti air galon, saya selalu membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, 3 qul, berdoa agar air yang kami minum bisa bermanfaat bagi tubuh kami. Apakah boleh Ustadz apa yang biasa saya lakukan? Boleh, termasuk anak-anak kita. Nanti akan dibahas insya Allah di sini di pembahasan pertemuan berikut lah ya. Nabi membacakan senantiasa perlindungan kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Untuk supaya apa? Supaya aman, terlindung. Kita juga baca seperti itu. Ya. Cuman kita nih malas, itu aja. Maka yang istiqomah masya Allah. Ya. Baik. Qadarullah suami saya sudah meninggal Ustaz. Rahimallah. Dulu waktu suami rahimahullah masih hidup, saya dan anak-anak saya dilarang ziarah kubur, bahkan sampai saat ini saya tak tahu makam ayah saya rahimahullah. Tetapi sekarang ini yang saya terkadang ke makam suami saya untuk membersihkan saja. Apakah ini pun tak boleh? Karena qadarullah 3 anak kami juga putri semua yang akhirnya saya sendiri yang melakukan. Ya suami kan melarang itu memang ada dasarnya seperti pada bahasan kita. Hanya saja masalah kita ini kan bukan bentuk wasiat ya. Masalah kita berziarah kalau memang ada kemaslahatan gitu ya. Enggak masalah seperti misalnya kan makruh itu kalau ditinggalkan berpahala, tapi kalau dilakukan tidak berdosa. Cuman hal makruh ketika mungkin ada hal yang kita ada hajat, betul-betul ada hal yang sifatnya penting untuk datang ke kuburan, enggak masalah. Tapi kalau tidak pun misalnya kita tidak berziarah, enggak masalah. Yang penting tuh orang tua kita didoakan. Itu yang paling penting, bukan harus diziarahi. Enggak. Ya, kalau ada udzur kita sebagai perempuan gitu misalnya. Umumnya imam membaca qunut subuh secara jahar, kemudian di tengah-tengah secara sir, bagaimana? Ya kalau bacaan seperti itu mereka sir, walau alam maksudnya apa, mungkin pujian atau apa ya. Cuman kalau sedang meruqyah yang seperti itu kita harus tanya. Kalau sedang meruqyah, sampai waktu sir tadi baca apa? Gitu. Atau kalau ada orang, apalagi khususnya yang meruqyah itu bukan yang dia berakidah ahlussunnah wal jamaah. Ya. Misalnya orang-orang hizbi atau orang-orang sufi meruqyah gimana ya? Kalau ada yang meruqyah ya kita suruh dia keras supaya kita tahu apa yang dia baca gitu cuma. Tapi kalau yang dipastikan akidah ahli sunnah, kita tahu akidahnya, nggak masalah dia tanpa disyaratkan, diperintahkan harus dikeraskan ya. Tapi yang penting kedengaran, kalau dia berakidah ahli sunnah tidak masalah. Jadi sir itu dikhawatirkan gitu loh, dia minta kepada jin, dia membaca-baca mantra-mantra. Nah, ya jazakallahu khair doanya ya, semoga Allah menjaga Ustadz. Izin bertanya, apakah diperbolehkan kita berobat kepada
orang kafir seperti akupuntur atau terapi dan lain. Ini nanti akan dibahas, bahkan ulama membahas tentang ruqyah oleh ahli kitab Yahudi Nasrani, bukan Hindu. Ahli kitab Yahudi Nasrani. Imam Syafi'i membolehkan selama yang dibacanya kalam Allah. Jadi ruqyah yang asal yang dibaca kalam Allah sampai dibolehkan loh. Apalagi kalau cuman berobat gitu loh. Ini ruqyah saja dibahas sampai para ulama. Kalau ruqyah kan baca berkaitan dengan bacaan dan keyakinan kan jemaah. Itu dibahas oleh para ulama. Kalau berobat seperti ini, akupuntur dan semisal, obat dokter dan semisal, maka itu tambah dibolehkan. Ini penyebab muamalah. Para masyayikh kita juga diobati oleh dokter-dokter yang kafir, ya, yang ahli, yang mumpuni di bidangnya memang. Tapi tentu kalau ada muslim lebih afdal kan itu jemaah berobat pun. Taib, apa Ustaz, memberi minum dari kunir madu dicampur cacing tanah demi kesembuhan apa boleh? Masalah cacing tanahnya yang diperselisihkan. Cacing tanah itu termasuk serangga yang tidak boleh dikonsumsi karena termasuk binatang yang menjijikan sehingga tidak boleh. Ya bagi yang berpendapat haram ya tidak boleh cacing tanah. Kalau masalah kunyitnya ya biasanya katanya untuk penyakit tipes kan jemaah ya, cacing tanah. Ya coba masa nggak ada yang lain selain cacing mungkin. Ya. Gitulah jemaah. Karena kalau selama obat lain masih ada nggak boleh dengan menggunakan sesuatu yang minimal kisubhat lah. Ini antara haram atau tidak haram kan minimal kita ragu. Tinggalkan yang subhat. Da' yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan yang ragu kepada yang tidak meragukan. Ya, jadi cacing ini termasuk serangga seperti kecoa, cacing, lalat dan semisal itu yang kecuali lalat yang di dalam buah yang kita sedang makan buah. Itu berarti lalat yang melok. Cacing pun kalau ikut boleh. Ya, antum makan apel ada lalatnya boleh, tapi antum makan lalat dan makan apel tidak boleh. Misalnya ulat dimakan, apelnya dimakan, gitu, nggak boleh. Karena ma la yajuju istiqlalan yajuju tabaan. Sesuatu yang haram ketika sendiri boleh ketika menjadi pengikut. Makan cacing haram, tapi kalau menjadi pengikut kita makan apel yang ada cacingnya, makan apel yang ada ulatnya, makan semut boleh tidak? Tidak boleh. Semut binatang yang haram dibunuh sehingga haram dimakan. Tapi makan roti yang ada semutnya gimana? Sementara kita asal yang jelas jangan antum niatkan. Membunuh semut nggak boleh, tapi membunuh jerami, membakar jerami yang ada di situ semut boleh tidak? Boleh. Jelas nggak di sini? Asuransi nggak boleh, tapi pengikut boleh. Asuransi nggak boleh, tapi ikut antum beli tiket, cuman ada asuransi tidak masalah. Tapi beli asuransi secara tersendiri nggak boleh. Buka asuransi nggak boleh. Jelas ya? Wallahu taala alam. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini.